Aku tak tahu kenapa malam itu aku masih berada di jalan. Sepulang lembur dari proyek bangunan di pinggiran Solo, aku nekat menembus gelap dengan motor pinjaman. Jalannya sempit dan rusak, tanpa lampu jalan, hanya sesekali cahaya dari rumah-rumah kayu yang jarang-jarang berdiri di pinggir sawah. Aku memang tak tahu arah pasti. Aku hanya mengikuti petunjuk Google Maps yang terasa makin menyesatkan sejak 1 jam lalu. Angin malam mengandung bau aneh, seperti asap kemenyan, bercampur tanah basah dan kayu lapuk. Aku sempat berpikir itu dari rumah orang yang sedang hajatan, tapi tak kulihat tanda-tanda keramaian dimanapun. Jam tanganku menunjukkan pukul 00.05, 1 Suro, batinku mengingat bisik-bisik teman-teman proyek siang tadi. Mereka bilang jangan keluyuran malam ini. Banyak hal yang lewat, kata mereka. Apalagi kalau kita bukan orang situ, bisa salah masuk tempat. Aku tertawa pelan waktu itu. Sekarang, aku tak lagi ingin tertawa. Aku melihat sebuah rumah tua berdinding kayu jati, dengan lampu temaram dari lampu minyak. Di terasnya ada kursi panjang dan kendi air, seolah rumah itu memang masih dihuni. Aku berhenti di depan pagar bambunya, bukan karena ingin mampir, tapi karena aku melihat seseorang berdiri diam di bawah pohon besar di seberang rumah itu. Bukan berdiri biasa. Sosok itu menunduk dalam, mengenakan kain jarik, dan tidak memiliki bayangan. Aku menelan ludah. Kupalingkan wajah sejenak, dan ketika ku tengok kembali ke pohon itu, dia sudah berdiri tepat di balik pagar bambu rumah tua itu. Aku mundur. Aku hendak menyalakan motorku lagi. Tapi mesin mendadak mati. Bahkan layar ponselku ikut padam, angin berhenti. Bunyi malam lenyap. Semuanya hening, seperti dunia mendadak diam. Lalu terdengar satu suara, ketukan, 3 kali, pelan, dari arah rumah tua di depan sana, bukan dari pintunya. Tapi dari pintu yang ada di bawah rumah panggung itu, di celah-celah gelap lantai kayunya. Pintu kecil yang bahkan tak kupikir ada sebelumnya. Dan ketika suara ketukan itu berhenti, terdengar suara dari dalam. "Mas, kenapa kamu buka jalan kemari?" Aku terdiam. Suara itu bukan bisikan, bukan pula teriakan. Tapi suaranya terlalu dekat. Seolah keluar dari dasar telingaku sendiri. Aku mundur pelan. Tapi kakiku tak bisa digerakkan. Seperti mencengkeram tanah yang lengket, basah, dan hidup. Aku melihat ke bawah. Tanah di bawah kakiku berubah menjadi lumpur hitam. Penuh rambut, aku mencoba berteriak, tapi tenggorokanku kering. Suara hanya tertahan di dada, lalu pintu kecil di bawah rumah panggung itu perlahan terbuka. Sendi-sendinya berderit. Dan dari dalamnya, cahaya merah samar menyembur seperti dari obor. Asap putih mengalir keluar. Berbau anyir dan getir. Dan di tengah kabut itu, aku melihat beberapa orang duduk bersila. Mereka mengenakan jubah hitam, wajah mereka tertutup kain, dan di depan masing-masing ada kepala ayam hitam yang baru saja disembelih. Yang membuat tubuhku gemetar adalah, mereka semua duduk menghadap ke tengah lingkaran, tempat sebuah keranda kayu diletakkan, dan di atas keranda itu, ada seseorang yang tubuhnya mirip aku. Aku menutup mata, berusaha keras percaya ini hanya halusinasi. Tapi ketika ku buka mata lagi, semuanya tetap ada. Bahkan salah satu dari mereka kini berdiri dan menatapku. Ia membuka penutup wajahnya, dan wajah itu adalah wajahku sendiri, tapi dengan mata putih seluruhnya dan senyum robek dari telinga ke telinga. "Kamu tidak seharusnya melihat ini, Mas. Tapi karena sudah terlanjur, maka namamu akan kami ukir malam ini." Aku akhirnya bisa melepaskan kakiku dari tanah penuh rambut itu. Entah bagaimana, setelah aku rebah dan terjerembab, semua pemandangan menghilang seperti asap. Rumah tua itu sudah tak ada. Jalan tanah kembali gelap, dan hanya motorku yang tergeletak miring di tepi jalan,
Kupaksakan tubuhku berdiri dan menyalakan motor. Mesin menyala, lalu mati, lalu menyala lagi. Tanpa pikir panjang, aku gas penuh, menembus jalan yang tak kuingat. Menolak-menoleh ke belakang, tapi jalan itu berulang. Pohon dengan batang bengkok, batu besar berlumut, dan papan petunjuk tua bertuliskan huruf yang nyaris hilang. Semuanya kulewati untuk ketiga kalinya. Aku muter-muter. Aku berhenti dan mengumpat. Panik mulai menggantikan logika. Lalu suara pelan terdengar dari balik semak. Kalau sampean terus maksa keluar, sampean justru makin masuk. Aku menoleh cepat. Dari balik pohon, muncul seorang lelaki tua. Kurus, mengenakan sarung dan kaos lusuh, dengan sorban kumal melingkar di leher. Matanya cekung, kulitnya legam, tapi ada ketenangan aneh di wajahnya. Malam ini bukan malam buat orang luar berkeliaran, Mas, katanya pelan. Sampean sudah buka jalan yang tidak boleh dibuka. Aku cuma tersesat, jawabku, nyaris menangis. Tersesat bisa jadi dituntun. Bisa juga dijemput. Tergantung siapa yang nyambut sampean barusan. Aku diam. Lelaki tua itu menghampiriku. Tangannya kurus tapi kuat saat meraih pundakku. Ikut aku. Aku gak bisa nyelamatin sampean. Tapi mungkin bisa nunjukin jalan buat milih. Ia membawaku menuruni jalan setapak kecil di antara pohon bambu yang membentuk lorong alami. Di ujungnya, ada gubuk kecil dengan lentera kuning tergantung di depan pintu. Di dalamnya bau menyan dan kayu tua menyatu. Di dinding, tergantung lukisan tua, sebuah lingkaran hitam dengan simbol-simbol kuno dan gambar keranda yang sama persis dengan yang kulihat di bawah rumah tadi malam. Sampean sudah ikut dalam permainan mereka, Mas, bisiknya, dan malam ini belum puncaknya. Di dalam gubuk itu, hanya ada satu lentera yang menyala redup. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu tua, dan di tiap sudut menggantung tali-tali dari ijuk yang dikepang membentuk simpul aneh. Aroma menyan semakin pekat, dan setiap kali asap menyentuh kulitku, rasanya dingin seperti embun subuh. Mbak Resa duduk bersila, menyalakan pipa cengkeh kecil, lalu menatapku dengan mata lelah. Sampean ingat betul kejadian tadi malam? Aku mengangguk pelan. Aku bercerita tentang rumah kayu, suara dari bawah lantai, dan bayangan-bayangan yang mengelilingi keranda. Mbah Resa mengangguk lambat. Sampean tidak salah lihat. Mereka memang sedang berkumpul. Siapa? Mereka itu, Mbah? Orang-orang yang tidak percaya waktu. Mereka hidup di malam suro. Dan hanya bisa menyentuh dunia kita kalau pintunya dibuka. Aku mengerutkan kening. Tapi aku nggak buka pintu apa-apa. Bukan pintu kayu. Tapi jalan. Jalan yang cuma bisa terbuka saat orang luar melintas dengan pikiran kosong. Atau niat keliru. Sampean lewat jalan itu tadi malam? Aku terdiam, itu jalan yang mereka jaga, Mas. Dulu di sana pernah ada kuburan tua. Sudah dipindah katanya. Tapi ada yang tetap tinggal. Dan setiap satu suro, mereka cari orang baru. Kadang tumbal, kadang cermin. Cermin? Tanyaku bingung. Mbah Resa memandangku dalam-dalam. Cermin artinya. Mereka butuh wadah. Orang luar yang mukanya bisa mereka salin, jiwanya mereka pinjam. Supaya bisa hidup lebih lama. Di tubuh yang bukan tubuh mereka. Dadaku mendadak berat, terus. Aku bisa keluar dari semua ini, Mbah? Bisa. Tapi sampean harus tahu, satu kali jalan dibuka, maka akan selalu terbuka. Artinya, kalau sampean tidak nutup pintu itu malam ini, sampean akan didatangi mereka terus. Bukan cuma pas satu suro. Mbah Resa berdiri, membuka laci tua,
dan mengeluarkan sebuah boneka dari sabut kelapa. Boneka itu kecil, tapi rambutnya dari kembang sepatu kering dan bajunya terbuat dari kain kafan usang. Ini lambang jiwamu, Mas. Kalau mereka pegang ini duluan, selesai. Tapi kalau sampeyan lebih dulu menaruh ini di tempat asal pintu dibuka, sampeyan bisa nutupnya. Aku menatap boneka itu. Rasanya berat. Tapi tak ada pilihan lain. Tapi hati-hati, lanjut Mbah Resa. Di tempat itu nanti, mereka tidak akan tinggal diam. Mbah Resa duduk kembali di tempatnya, menghela napas panjang. Api lentera di sudut ruangan berkedip, seolah turut mendengarkan. Aku ngerti rasa takutmu, Mas. Karena dulu, aku juga pernah jadi seperti sampeyan. Aku terdiam, menatap wajahnya yang kini terlihat lebih muram daripada sebelumnya. Waktu itu aku masih muda. Baru nikah setahun. Aku dan istri tinggal di kampung seberang bukit, namanya Dukuh Wuni. Kampung itu sekarang sudah nggak ada, cuma ladang dan alang-alang. Ia mengisap pipanya, lalu melanjutkan, malam satu suro tahun itu, aku pulang dari hutan habis mencari kayu. Aku lewat jalan yang pendek, tapi sepi. Jalur yang orang bilang, keramat. Tapi aku anggap itu cuma cerita orang tua. Di tengah jalan, aku melihat sosok perempuan pakai selendang hitam, jalan pelan sambil menabur bunga. Aku pikir dia orang yang habis ziarah. Tapi waktu aku nyalip dari samping, wajahnya gak ada. Kosong. Datar. Seperti topeng wayang yang belum diukir. Aku merinding mendengar itu. Sejak malam itu, aku sering mimpi aneh. Di mimpiku ada suara ketukan. Di bawah rumah. Di tengah malam. Istriku bilang dia juga dengar suara yang sama. Tapi waktu dia lihat, aku sedang berjalan dalam tidur, mondar-mandir di ruang tengah sambil menggumam kata-kata yang gak dia mengerti. Mbah Resa menatap api, matanya kosong. 3 hari setelah itu, istriku menghilang. Malam hari. Tanpa suara, tanpa jejak. Aku cari kemana-mana. Aku bahkan gali sumur tua, bongkar kandang, dan bertanya ke semua orang. Tapi mereka bilang, wajahku saat itu bukan wajahku. Aku sudah kerasukan. Aku nggak sadar. Baru aku ngerti kemudian, aku bukan kerasukan. Tapi aku jadi cermin, sama seperti sampeyan. Mereka pinjam tubuhku untuk ritualnya. Tapi waktu itu aku terlalu lemah, terlalu telat sadar. Satu-satunya yang bisa kulakukan waktu itu, hanya membakar rumahku sendiri. Aku tercekat, dan sejak malam itu, aku pilih hidup di luar kampung. Jauh dari orang. Tapi aku belajar. Belajar sedikit-sedikit dari kitab-kitab kuno, dari orang tua yang masih sudi ngajari. Supaya suatu hari kalau ada orang lain yang ngalami seperti aku bisa bilang, Mas, jangan sampai telat. Mbah Resa menoleh padaku, aku gak bisa menolong lebih jauh dari ini. Tapi aku bisa nunjukin jalan. Kalau kamu berani, kita berangkat malam ini. Langit malam mulai berubah. Bintang-bintang tampak memudar di atas kepalaku, seolah ada tirai tipis menggantung antara dunia ini dan langit. Kami berjalan kaki. Mbah Resa bilang motor tidak boleh dibawa. Barang dari dunia terang bisa jadi penuntun buat mereka. Katanya, di tanganku, boneka dari sabut kelapa itu mulai terasa berat. Mbah Resa memberiku kantong kain kecil dari tenunan kasar untuk menyimpannya. Ia bilang, selama boneka itu bersamaku, para pemilik bayangan akan tahu di mana aku berada, tapi boneka itu juga penanda jiwa. Kalau nyampe di tempatnya,
Mereka nggak bisa sembunyi lagi, kata Mbah Resa lirih. Kami melewati jalan setapak yang sama dengan yang kulalui tadi malam. Jalan yang katanya dulu bekas kuburan. Tapi malam ini jalannya terasa lebih panjang. Kabut tipis turun dari sela pohon bambu, dan angin yang bertiup membawa suara-suara samar, gamelan pelan, tangis bayi, dan desah napas panjang seperti seseorang yang tertidur tapi sedang bermimpi buruk. Lalu langkah kami berhenti. Di depan kami berdiri seseorang, berdiri diam di tengah jalan. Tubuhnya kaku, punggung membungkuk, mengenakan kebaya hitam dan selendang merah menyala. Rambutnya panjang menjuntai sampai menyentuh tanah. Aku refleks mundur. Tapi Mbah Resa mengangkat tangan, matanya tajam menatap sosok itu. Dia bukan manusia. Jangan tunjukkan takut, jangan ajak bicara. Tapi sosok itu perlahan menoleh dan wajahnya menyerupai wajah ibuku. Matanya menangis, bibirnya gemetar. "Nak, kamu tega ninggalin ibu sendirian?" Aku tercekat. Suaranya suara ibu. Persis. Penuh luka, tanganku mulai gemetar, ingin menjawab, ingin menghampiri. Tapi Mbah Resa segera meraih lenganku dan menyentakkannya keras. "Itu bukan ibumu. Itu bayangan dari dalam pintu. Kalau kamu jawab, kamu kehilangan pegangan." Aku menutup mata. Telingaku berdengung. Saat kubuka mata lagi, sosok itu sudah tidak ada. Tapi di tanah tempat ia berdiri, muncul jejak telapak kaki berwarna hitam pekat, mengarah ke jalan kecil di kanan, yang dipenuhi pohon pisang. "Kita hampir sampai," kata Mbah Resa. "Tempat itu dekat, tapi belum tentu bisa kita lewati dengan selamat." Langkah kami makin pelan. Kabut menebal, membentuk tirai tipis yang menggantung di antara pepohonan. Jalan setapak menghilang, digantikan oleh tanah lapang penuh rumput liar dan batu nisan tak terawat. Bau bunga melati dan tanah basah menusuk hidung. Mbah Resa berhenti. Ia menunjuk ke sebuah pohon beringin besar yang akarnya menyembul dan melingkar seperti pagar alami. Dulu, tanah ini bekas pemakaman. Tapi saat tanahnya dipindah, ada satu liang yang tak ikut dibongkar. Liang terakhir. Tempat mereka menggali jalan ke bawah. Di bawah pohon itu, tampak lingkaran batu dengan sisa arang, bunga kering, dan ceceran darah kering yang sudah menghitam. Tanah di tengah lingkaran itu berbeda warnanya, lebih gelap, seperti basah, meski tak ada hujan. "Taruh boneka itu di tengah batu," bisik Mbah Resa. Aku membuka kantong kain, mengeluarkan boneka sabut yang kini terasa panas di tanganku. Tapi saat aku melangkah, langit berubah, angin berhenti. Suara malam lenyap. Dan dari balik pepohonan, satu persatu mereka muncul, para pemuja. Mereka datang dari segala arah, mengenakan jubah hitam lusuh. Wajah-wajah mereka ditutup kain putih berlumur tanah. Mereka melangkah pelan, membentuk lingkaran mengelilingi kami, seperti ular yang melilit mangsa. Dan lalu, ia muncul. Dari balik akar beringin, tubuhnya tinggi dan tipis, mengenakan pakaian adat Jawa yang seluruhnya merah tua. Kepalanya ditutupi kelambu hitam tipis, tapi dari balik kelambu itu, matanya menyala putih. Mereka menyebutnya yang tidak bernama. Mbah Resa langsung berbisik, "Jangan lihat matanya. Jangan dengarkan namanya kalau disebut. Dia mencari jalan untuk tinggal di tubuhmu selamanya." Pemimpin itu perlahan mengangkat tangan. Suara gamelan pelan terdengar entah dari mana. Lalu terdengar suara perempuan, sayup-sayup, menyanyikan tembang kuno, tapi liriknya tidak manusiawi. Seperti mantra yang berasal dari waktu sebelum manusia mengenal bahasa. Tiba-tiba tubuhku terasa berat. Lututku lemas. Pandanganku buram, dan dari belakangku, satu suara memanggil, "Mas, kalau kamu tetap di situ,
dia akan pakai tubuhmu. Kau takkan sempat sadar ketika itu terjadi. Aku menoleh, dan aku melihat diriku sendiri, berdiri di balik Mbah Resa. Mengenakan baju yang sama, tapi matanya seluruhnya hitam, dan senyumnya tidak manusiawi. Doppelganger itu berdiri hanya beberapa langkah dariku. Wajahnya, wajahku, tapi kulitnya lebih pucat, senyumnya lebih lebar, dan matanya gelap sepenuhnya, seolah tak mengenal cahaya. "Mas." Suaranya terdengar datar dan kosong, "Sudah waktunya kamu istirahat. Biar aku yang hidup untukmu." Tubuhku membeku. Mbah Resa berdiri tegak di belakangku. "Jangan biarkan dia melangkah duluan. Cepat taruh bonekanya." Tanganku menggenggam boneka sabut. Tapi tanah di bawah kaki kami mulai retak. Lingkaran batu memerah, seolah bara membara dari dalam tanah. Dari retakan-retakan itu, asap hitam keluar, membawa suara-suara ratapan dan tawa yang tidak bisa dijelaskan. Tawa manusia yang tak lagi waras, sosok yang tidak bernama mengangkat tangannya. Semua pemuja dalam jubah hitam berlutut, serempak. Suara gamelan berubah menjadi dentingan keras dan tidak beraturan. Lagu berubah menjadi suara jeritan. "Kamu dipilih." Suaranya bukan dari mulut, tapi langsung menembus ke dalam dadaku. Seperti guntur yang membelah tulang, tiba-tiba doppelganger itu berlari ke tengah lingkaran, menuju tempat boneka harus diletakkan. "Mas, sekarang atau semuanya akan jadi milik mereka," teriak Mbah Resa. Aku mengerahkan seluruh tenaga, melawan tanah yang seolah menarik kakiku ke bawah. Lututku gemetar. Tapi aku tahu, jika aku kalah, jiwaku akan tergantikan, dan tubuhku akan dipakai untuk selamanya oleh sesuatu yang bukan aku. Aku lompat, bonekaku dan tangan doppelgangerku nyaris bersamaan menyentuh tanah pusat lingkaran. Tapi hanya satu yang menyentuh lebih dulu, tanganku. Boneka sabut itu mendarat di tengah lingkaran batu yang kini berubah menjadi merah menyala. Lalu, segalanya meledak dalam cahaya putih, jeritan terdengar dari segala arah. Para pemuja tumbang. Sosok yang tidak bernama menjerit, jeritan panjang, menembus langit, membuat telinga panas dan berdarah. Aku melihat kelambunya terbakar, dan tak ada wajah di baliknya. Kosong. Hitam. Seperti lubang, doppelganger itu terhuyung mundur. Kulitnya retak, seperti topeng tanah liat yang terbakar. Tubuhnya pecah perlahan, menjadi abu, diterbangkan angin, lalu semuanya sunyi. Aku tersungkur. Napasku terputus-putus. Di sekitarku, para pemuja hilang seperti kabut tersapu cahaya pagi. Langit mulai cerah di ufuk timur. Mbah Resa menghampiriku, wajahnya pucat tapi lega. "Sampeyan berhasil." Tapi ini belum selesai. Aku menoleh padanya, bingung. "Belum?" Ia mengangguk pelan, "Pintu itu sudah tertutup. Tapi malam satu suro akan datang lagi. Dan sekarang, mereka tahu namamu." Sudah 2 minggu sejak malam satu suro itu, aku kembali ke kota. Proyek bangunan dilanjutkan seperti biasa. Rekan-rekanku bahkan tak menyadari bahwa aku sempat hilang selama hampir 2 hari. "Ada sinyal?" tanya mereka sambil tertawa. "Atau kamu ikut ritual bersih desa?" Aku hanya tersenyum. Tidak satupun dari mereka tahu bahwa selama 2 hari, aku tidak benar-benar berada di dunia yang sama. Aku tinggal di rumah kontrakan petak. Dindingnya tipis, lantainya semen dingin. Malam pertama setelah kembali, aku tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena hening. Hening yang seperti menyembunyikan sesuatu di baliknya. Jam dinding berdetak, kipas angin berdengung. Tapi di antara suara itu semua, aku mendengar suara ketukan, perlahan, teratur,
Aku bangkit dari kasur. Langkahku pelan ke arah pintu depan. Tak ada siapapun di luar. Halaman kosong. Jalanan sepi, kupikir itu hanya imajinasiku. Tapi malam berikutnya, suara itu terdengar dari bawah tempat tidur. Aku jongkok perlahan, menahan napas. Kulihat bayangan, tak jelas, seperti gumpalan kabut yang menempel di kolong ranjang. Di tengah kabut itu, ada boneka sabut kelapa. Boneka yang seharusnya sudah kuletakkan di lingkaran batu. Boneka yang seharusnya sudah lenyap, aku mengambilnya perlahan. Di dadanya tertulis namaku, dengan huruf arang yang belum pudar. Aku terdiam lama. Lalu malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di halaman rumah kayu tua. Dan dari balik jendela yang terbuka, seseorang memanggil, "Mas." Pintu itu sudah kamu tutup. Tapi, kamu lupa menguncinya. Aku tak kembali tidur malam itu. Di luar, langit tampak biasa. Tapi aku tahu, sesuatu masih mengintip dari balik bayangan. Dan setiap satu suro akan datang lagi, aku mulai memahami sesuatu yang tak dikatakan Mbah Resa waktu itu, bahwa beberapa pintu, sekali dibuka, tak akan pernah benar-benar tertutup. Hari itu hujan turun sejak pagi. Gerimis rapat membungkus kota, membuat jendela kontrakan basah dan gelap. Aku duduk sendiri, menatap boneka sabut kelapa yang kembali muncul dari bawah tempat tidur. Sudah 3 malam terakhir aku mendapati boneka itu berpindah tempat sendiri. Hari ini, aku memberanikan diri membakarnya. Tapi saat apinya padam, boneka itu tak berubah jadi abu. Ia hanya menghitam, lalu kembali utuh. Sore harinya, aku memutuskan untuk keluar. Menyusuri jalanan kota yang becek, tanpa arah. Aku hanya ingin menjauh dari kamar itu. Dari suara ketukan yang makin jelas. Dari bayangan yang kadang terlihat berdiri di pojok mataku, aku berhenti di sebuah warung kecil, di pinggir trotoar yang sepi. Hanya ada satu pengunjung lain di sana, perempuan muda, duduk sendiri sambil menatap keluar jendela. Rambutnya panjang, mengenakan sweater tua warna kelabu. Ia tidak memesan apapun, hanya memegang cangkir kosong. Saat aku duduk, ia menoleh, bonekanya belum mau pergi, ya? Aku menoleh cepat. Aku belum pernah melihatnya. Tidak pernah bercerita pada siapapun. Tapi nada suaranya ringan, seperti ia hanya menanyakan apakah aku sudah makan siang. "Maaf, kenal saya dari mana?" Ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku, lalu berkata, "Mereka masih ingat nama kamu." Dan mereka belum berhenti. Satu suro hanya pintu. Tapi waktu mereka tidak seperti waktu kita. Yang 5 menit bagi kita, bisa 5 hari bagi mereka. Dan sekarang, waktunya belum habis. Aku diam. Ada sesuatu dalam tatapannya, tenang, namun seperti melihat lewat dadaku. Bukan ke tubuhku, tapi ke bagian yang lebih dalam. "Kamu tidur jam berapa semalam?" Tanyanya tiba-tiba. "Jam 1, jawabku. "Kamu yakin kamu tidur sendiri?" Aku tak menjawab, lalu ia bangkit. Memakai tudungnya. Sebelum keluar, ia berkata pelan, "Kalau kamu lihat bayanganmu bergerak sendiri, atau suara ketukan datang dari dalam cermin, itu tanda bahwa mereka sedang mencari tubuh. Tapi bukan tubuhmu. Mereka ingin tubuh seseorang yang kamu kenal. Kamu cuma jalurnya." Aku bangkit berdiri, hendak mengejarnya. Tapi saat aku keluar warung, ia sudah tidak ada, tak ada bekas langkah. Tak ada suara. Hanya hujan yang turun makin deras. Malam itu, aku pulang dalam diam. Di depan pintu kamarku, aku berhenti.
Ada bayangan kecil di celah pintu, bayangan seorang perempuan berdiri diam, meski tak ada siapapun di dalam. Dan di lantai depan pintu, ada cangkir kosong. Cangkir yang sama seperti yang perempuan itu pegang di warung tadi siang. Sejak pertemuanku dengan perempuan misterius itu, hari-hariku berjalan seperti benang yang nyaris putus. Aku bekerja, aku berbicara, aku tertawa dengan rekan proyek. Tapi semuanya seperti tempelan. Kosong, karena malamku tak lagi milikku. Sudah 2 malam berturut-turut aku terbangun bukan di atas kasur, tapi di lantai. Tergeletak. Kadang di kamar mandi, kadang di ruang tamu. Dalam keadaan pintu depan tidak dikunci, jendela terbuka lebar, dan boneka sabut kelapa itu selalu berada di atas dadaku. Yang lebih mengerikan adalah, aku tak ingat bagaimana aku tidur. Malam ketiga, aku memutuskan untuk tidak tidur. Aku duduk bersandar di dinding, lampu remang menyala. Mataku berat. Jam menunjukkan pukul 2.46, lalu aku seperti berkedip, dan tahu-tahu aku sudah berdiri di luar pagar rumah. Dengan kaki telanjang dan cangkir kosong di tangan, aku menjatuhkan cangkir itu dan lari kembali masuk ke dalam. Besoknya aku menemui Rita, satu-satunya orang yang sering mengajakku ngobrol di proyek. Seorang buruh perempuan, tangguh, cerewet, dan selalu membawa bekal 2 kali lipat dari yang ia makan. Tapi hari itu, Rita tidak menegurku. Ia hanya duduk mematung di dekat bahan bangunan. Tatapannya kosong ke arah barat. "Rita?" panggilku pelan. Ia menoleh lambat. Senyum muncul di wajahnya. Tapi senyumnya tidak masuk akal, terlalu pelan, terlalu datar, dan saat ia menatapku, aku menyadari sesuatu. Ia tak berkedip. Aku mundur. "Mas," katanya lirih, "tadi malam, aku mimpi kamu berdiri di pintu kamarku." "Apa?" tanyaku, jantungku mencelus. "Kamu ketuk 3 kali. Terus bilang, aku sudah siap masuk. Tapi mukamu gelap. Dan aku lihat kamu bawa boneka kecil di tangan kiri." Aku menggigil. "Mas," bisik Rita, "aku bangun jam 3. Dan boneka itu ada di bawah tempat tidurku. Malam itu aku duduk sendirian, tak menyentuh makan malam, tak menyalakan televisi, tak memejamkan mata. Aku sadar, sekarang bukan hanya aku yang dibuntuti mereka. Sekarang mereka meminjam tubuhku, saat aku tak sadar, dan lewat tubuh itu. Mereka mengetuk pintu orang-orang yang dekat denganku. Sore itu langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan menggantung rendah. Angin membawa bau anyir yang tak ku mengerti asalnya. Aku kembali ke kontrakan dalam keadaan bingung, takut, dan tak tahu harus berbuat apa. Di tangan kananku, aku menggenggam boneka kecil. Tapi bukan bonekaku. Boneka ini berambut pendek dari benang wol, dan di dada sabut kelapanya tertulis nama, Rita. Aku menemukannya pagi tadi, tergelincir dari kantong baju kerja yang kupakai malam sebelumnya, yang entah bagaimana kotor dengan tanah dan debu pekuburan. Meski aku tidak merasa pernah keluar rumah, aku sadar, aku sedang digunakan. Dan mereka sedang mempersiapkan ritual kedua. Malamnya, aku mencoba menghubungi Rita. Teleponnya aktif, tapi tak diangkat. Aku memberanikan diri ke rumahnya, yang ternyata tak jauh dari kontrakan. Rumah sederhana, 1 lantai, catnya mulai pudar, pintu depan tak terkunci. Aku masuk perlahan. Di dalam, semua lampu padam. Hanya ada suara radio kecil di sudut ruangan, menyiarkan lagu keroncong dari masa lalu. Dan Rita duduk di tengah ruang tamu, mengenakan daster, rambutnya terurai lemas, menatap jendela yang tertutup tirai. "Rita?" Ia menoleh. Wajahnya tidak menunjukkan emosi.
tapi air matanya mengalir pelan. Ia menatapku dan berkata, "Mas." Mereka sudah bilang namaku 3 kali. Aku dengar dari mimpi, dari suara yang keluar dari lemari, dari bayangan di kaca. Dan tadi malam, kamu berdiri di depan kamarku. Tapi bukan kamu. Aku hanya bisa menatapnya, beku, "Mas, bantu aku. Aku gak mau diganti." Lalu suara lain datang dari arah belakang. "Sampean sudah terlibat lagi, Mas." Aku menoleh cepat. Di ambang pintu belakang, berdiri Mbah Resa. Tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Pakaiannya basah oleh hujan. Tapi matanya masih tajam. Mereka belum selesai, karena sampean masih terbuka. Jiwa sampean sudah pernah disentuh. Sekarang mereka pakai sampean sebagai jembatan. Dan anak ini, ia menatap Rita dalam-dalam, sudah dipanggil. Tapi belum diambil. Aku mengangguk, nyaris tak bisa bernapas. "Bagaimana caranya, Mbah?" Tanyaku. Mbah Resa membuka tas kecil dari kulit bekas yang digantungkan di lehernya. "Kalau mereka bisa masuk lewat jalur tidur, kita harus tutup jalur itu dari dalam. Sampeyan harus ikut tidur, dan masuk ruang di mana nama anak ini ditulis. Kalau sampeyan bisa menghapusnya sebelum purnama lewat, dia bisa diselamatkan." Aku gemetar, tapi itu artinya aku harus masuk lagi ke tempat itu? Iya. Tapi kali ini sendiri. Malam itu aku rebah di lantai rumah Rita. Mbah Resa membuat lingkaran garam dan abu di sekelilingku. Rita duduk di pojok ruangan, menahan tangis. Begitu sampeyan tidur, tubuh sampeyan kosong. Tapi kalau sampeyan gak bisa kembali sebelum ayam berkokok, maka yang kembali bukan sampeyan lagi. Aku menatap ke langit-langit, perlahan, mataku tertutup, dan dunia mulai menghilang dalam gelap yang tak berbentuk. Aku bermimpi. Tapi ini bukan mimpi seperti biasa. Tak ada langit. Tak ada tanah. Aku berdiri di ruang yang sepenuhnya abu-abu. Hampa. Tanpa dinding. Tapi langkah kakiku berbunyi. Suara sepatu menjejak sesuatu yang tak kulihat. Di kejauhan, ada deretan tiang-tiang kayu yang membentuk semacam koridor panjang. Di tiap tiang tergantung kain putih berlumur tanah. Setiap kain bertuliskan nama-nama. Tulisannya hitam, seperti goresan arang basah, tapi berdenyut hidup. Beberapa nama kabur, sebagian lagi mengelupas, dan 1-2 kain teteskan darah. Aku berjalan perlahan. Setiap langkah terasa berat, seperti tubuhku ditarik dari belakang oleh sesuatu yang tak terlihat. Di ujung koridor, aku melihat sosok bayangan berdiri membelakangiku. Tinggi, kurus, dan kelambunya berkibar meski tak ada angin. Dia, yang tidak bernama, aku tak boleh mendekat. Aku harus menemukan nama Rita. Tapi semua kain itu berjejer tanpa urutan, tanpa tanda. Aku mulai membuka satu persatu. Sinta Rahmawati, Ardian Putra, Lela, Bayu, lalu aku menemukannya, Rita Kuswandari. Tertulis dengan tinta merah, dan di bawah namanya, pengganti, sedia. Jantungku seperti diremas. Aku harus menghapus nama itu, tanganku gemetar. Aku keluarkan cairan dari botol kecil pemberian Mbah Resa. Air dari 7 sumur, dicampur abu dupa dan bunga kering. Saat aku teteskan ke kain, nama itu mendesis. Tapi tiba-tiba seluruh tiang berguncang. Kain-kain melambai liar, dan dari sekelilingku, muncul tangan-tangan hitam panjang merayap dari balik kegelapan, berusaha menarikku keluar dari jalur. Suara gamelan berdenting, tapi kini seperti logam dipukul keras tanpa aturan. Dari ujung koridor, yang tidak bernama mulai mendekat.
langkahnya tak bersuara. Tapi setiap ia mendekat, warna ruangan menggelap. Kain-kain yang dilaluinya terbakar dan jatuh menjadi abu. Aku mencabut kain bertuliskan nama Rita, lalu kusobek dengan tangan sendiri. Darah muncrat dari telapak tanganku, entah dari mana datangnya. Kain itu menjerit seperti makhluk hidup. Tapi aku terus merobeknya, hingga yang tertinggal hanyalah serpihan arang. Lalu segalanya hening, langkah yang tidak bernama berhenti. Ia berdiri tak jauh dariku, tangan kurusnya terangkat, dan ia berbisik, bukan ke aku, tapi ke sesuatu di belakangku. Kalau bukan dia, maka kita ambil yang dulu. Aku tersadar, tubuhku dingin, aku membuka mata, dan kulihat Rita menangis di pojok ruangan. Mbah Resa duduk bersila. Wajahnya pucat. "Kamu berhasil, Mas," katanya. Nama dia sudah tidak ada di daftar. Aku hampir tersenyum. Tapi sekarang mereka kembali mengejarmu. Mbah Resa memegang pergelangan tanganku. "Karena kau pernah masuk. Karena kau pernah tahu nama-nama mereka. Maka kau harus menghilang sebelum mereka sempat menulis namamu lagi." Malam itu udara seperti beku. Bahkan suara jangkrik pun tak ada. Kami bertiga duduk di halaman belakang rumah Rita. Di atas tanah, Mbah Resa menggambar lingkaran dari arang dan bunga kenanga kering, dengan simbol-simbol yang tak ku mengerti. "Kalau sampeyan masih ingin tinggal di dunia ini sebagai orang biasa," kata Mbah Resa perlahan, "maka sampeyan harus menjalani ini. Ritual untuk menghapuskan jejak jiwa. Tapi harganya besar." Aku tak menjawab. Hanya menatap tangan kiriku yang masih ada bekas luka akibat merobek nama Rita di dunia antara. Lukanya tak mengering, tapi tak terasa sakit. Seperti luka dari mimpi, tapi membekas di kenyataan. Mereka menuliskan nama, tapi bukan di kertas. Mereka menanamkannya dalam jaringan jiwa. Setiap nama yang sudah tercatat akan selalu memancarkan cahaya bagi mereka, bahkan jika tubuh itu berpindah dunia. Kalau sampeyan bisa menghapus jejak itu malam ini, sampeyan akan jadi seperti batu, tak terlihat, tak tercium, tak diingat. Tapi, akan ada konsekuensi. Aku menatapnya. "Apa?" "Semua orang yang mengenal sampeyan akan mulai lupa. Perlahan. Bahkan keluarga. Bahkan ibu sampeyan." Aku tercekat, sampeyan masih hidup. Tapi bagi dunia ini, sampeyan cuma bayangan. Ritual dimulai, aku duduk di tengah lingkaran, dikelilingi asap dari kemenyan pahit dan potongan kulit kayu yang dibakar perlahan. Mbah Resa membaca mantra dengan suara lirih, kadang hampir seperti gumaman. Di sekelilingku, tanah terasa seperti bergerak. Suara-suara samar terdengar, tangis, tawa, langkah kaki. Lalu, aku melihat sesuatu. Di seberang asap, berdiri diriku sendiri. Tapi kali ini bukan bayangan atau doppelganger. Ini aku, persis. Tapi lebih tenang. Lebih dingin. "Kau benar ingin menghapus semuanya?" tanyanya. Aku diam. "Kalau kau hilang dari ingatan semua orang, siapa yang akan mengingatmu jika kau mati?" Aku gemetar. Tapi lalu, ku pejamkan mata. Dalam hati, aku berkata, lebih baik dilupakan daripada dipakai oleh sesuatu yang bukan aku. Ketika aku membuka mata lagi, ritual telah usai. Aku masih duduk di halaman. Tapi Mbah Resa tanpa sedikit kebingungan, seperti mencari-cari sesuatu. Rita berdiri di ambang pintu, menatapku. Dengan ragu. "Maaf, Mas," katanya pelan. "Sampeyan siapa, ya?" Aku tersenyum kecil. "Tak apa,"
Lalu aku bangkit. Melangkah pergi. Di jalan setapak itu, aku menoleh ke belakang sekali lagi. Mbah Resa masih di sana, menatapku. Tapi sorot matanya bukan lagi mengenali. Malam satu suro telah berlalu. Nama Rita sudah terhapus, dan aku telah jadi bayangan, tak dikenal, tak dikenang. Tapi selamat, untuk sementara, sudah 2 bulan sejak malam itu, aku kini tinggal di kota kecil yang tak banyak dilalui orang. Bukan karena aku ingin lari, tapi karena tak ada tempat lain yang masih menyimpan jejakku. Kontrakan lamaku sudah kutinggalkan. Pekerjaan di proyek pun menghilang begitu saja. Tidak ada yang mencariku. Tidak ada yang menghubungi. Bahkan saat aku mencoba mengirim pesan ke nomor ibuku, tak pernah ada balasan. Aku mencoba menelepon. Seorang perempuan mengangkat. "Halo, ini rumah Ibu Rukmini?" "Maaf, mungkin salah sambung. Tidak ada orang bernama itu di sini." Padahal aku hafal betul suara itu. Itu suara ibuku. Tapi ia benar-benar tak mengenal namaku lagi. Hari-hariku kini hening. Aku menyewa kamar di atas sebuah toko kelontong tua, milik pasangan lansia yang tak banyak bicara. Setiap pagi, aku duduk di dekat jendela dan melihat bayangan tubuhku di kaca. Tapi anehnya, bayangan itu mulai tak mengikutiku. Kadang ia berjalan sedikit lebih lambat. Kadang berdiri ketika aku duduk. Pernah sekali, saat aku mengangkat tangan kanan, bayangan itu mengangkat tangan kiri. Malam ini adalah malam satu suro berikutnya. Langit di luar sunyi. Tak ada suara. Tak ada kendaraan lewat. Aku duduk sendiri di lantai kayu tua, lilin menyala redup, lalu aku mendengar suara langkah kaki di lorong luar kamar. Pelan. Berat. Seperti seseorang yang mengenakan sandal basah, tapi bukan itu yang membuatku membeku. Yang membuatku takut adalah, tak ada siapapun lagi yang tinggal di lantai atas ini. Langkah itu berhenti di depan pintuku. 3 ketukan terdengar. Aku tak menjawab, tapi dari bawah pintu, sesuatu diselipkan masuk, kertas tua, berbau tanah. Dengan tulisan tangan kasar, "Kami tidak lupa, kami hanya menunggu. Bayanganmu belum pergi sepenuhnya." Aku menatap kertas itu lama, lalu menoleh ke cermin kecil di dinding. Bayanganku tidak ada di sana. Namaku telah dilupakan manusia. Tapi bukan oleh mereka, karena di balik malam-malam sunyi, ada sesuatu yang terus memanggil. Dan di malam satu suro berikutnya, mereka akan datang lagi, bukan untuk mengambil, tapi untuk menyelesaikan.